Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Acep Radiana Saputra. Ya. Jadi pembina di SMK Tanwir Surabaya. Pramuka di SMK Tanwir Surabaya tingkatannya penegak, bukan lagi penggalang seperti waktu adik-adik masih di sekolah SMP. Sekarang sudah masuk di SMK, jadi namanya sudah menjadi penegak. Di kepramukaan namanya penegak, usia antara 16 sampai 20 tahun. Pramuka di SMK Tanwir karena di kepenegaan di Pramuka punya nama satuan. Kalau di penggalang namanya bisa regu, kalau di penegak namanya sangga. Satuan terkecilnya, satuan terbesarnya adalah nama Ambalan. Dan kebetulan nama Ambalan di SMK Tanwir, untuk putra ambalannya adalah Arjuno, dan untuk putri Ambalan Rinjani. Jadi begitu adik-adik nanti masuk di Pramuka SMK Tanwir sudah menjadi penegak yang menjelang usianya dewasa, diharapkan mampu untuk membina dirinya sendiri. Untuk yang putra nanti bergabung di Ambalan Arjuno, dan untuk yang putri masuk di Ambalan Rinjani. Satu ambalan nanti akan dibagi lagi menjadi sangga-sangga, ya. Ada 5 sangga di situ. Satu sangga isinya 8 sampai 10 orang. Jadi maksimal 10 orang. Kalau bisa nanti kalau kita bisa bertemu dan berkumpul, akan kita bagi menjadi 8 orang di setiap sangganya. Terus di SMK Tanwir nanti kita berlatih. Di samping nanti ketemu dengan kakak sebagai pembina satuan, adik-adik akan ketemu dengan senior-senior yang sudah kelas 10, kelas 11 dan 12, dan juga akan ketemu dengan senior-senior yang sudah alumni, yang akan membantu adik-adik untuk mempelajari kepramukaan di Pramuka SMK Tanwir. Terus kita akan berlatih banyak, ya. Untuk penegak berbeda dengan penggalang, kita akan banyak berlatih di luar lingkungan sekolah atau di luar lingkungan kelas yang setiap hari adik-adik temui di setiap pelajaran. Jadi untuk pramuka di penegak SMK Tanwir banyak bergiat di lapangan, menerima materi baik praktek, semuanya akan berlatih di lapangan. Diharapkan suasana berlatih akan menyenangkan, yang membuat adik-adik bisa mempelajari semua materi yang akan diberikan oleh kakak-kakak senior kalian dan juga oleh kakak-kakak pembina. Jadi setiap ketemu, besok ketemu dengan kakak, dilarang keras memanggil kakak Pak, ya. Karena di Pramuka pola pembinaannya adalah antara adik dan kakak. Jadi setiap ketemu dengan kakak, besok panggilnya Kak, ya, bisa dipanggil Kak Acep gitu, ya. Terus kita berlatih banyak sekali, baik nanti teori, baik praktek, ya, baik praktek di lapangan dan berkemah. Dan kita punya program setiap tahun itu kita keluar kota berkemah selama 3 hari 2 malam. Jadi puncak semua kegiatan kepramukaan di SMK Tanwir setiap tahun di bulan Desember adalah berkemah. Di samping itu nanti program-programnya ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, baik nanti itu bisa dilakukan di sekolah dan juga di luar sekolah, ya. Yang penting tidak terlalu jauh dari kota Surabaya. Kita akan berkemah selama 2 hari 1 malam. Kegiatannya banyak sekali, kita akan pelajari baik itu tentang pendidikan kepramukaan sendiri,
tali temali, sandi-sandi, morse, dan permainan-permainan outbound lainnya. Di samping adik-adik nanti bermain, juga diharapkan adik-adik bisa menjadi trainer outboundnya untuk melatih, memberikan materi dan permainan-permainan yang sudah nanti adik-adik pelajari. Jadi semua yang akan didapat, terutama materi yang tidak pernah nanti adik-adik akan terima di lingkungan sekolah yang setiap hari adik-adik pelajari, nanti di sana akan kita berikan materi-materi yang bermanfaat, yang sehari-hari selalu akan bertemu dengan pekerjaan atau mungkin dengan lingkungan adik-adik berada. Ya. Ilmu yang bermanfaat yang akan diterima semua akan diberikan oleh kakak pembina dan kakak-kakak senior yang akan membantu setiap kegiatan. Tingkatan di Pramuka Penegak SMK Tanwir nanti ada 2 tingkatan. Setelah adik-adik nanti menjadi tamu ambalan, ya. Terus ada penerimaan tamu ambalan. Setelah adik-adik diterima menjadi tamu ambalan, ya di sini kan ambalannya ada 2, yaitu Arjuno dan Bilyani. Setelah diterima menjadi tamu ambalan, adik-adik berhak menggunakan setengah leher pramuka, ya, asduk istilahnya di umum ya. Setengah leher itu nanti akan dipasangkan dan adik-adik berhak untuk memulai atau menerima buku SKU syarat kecakapan umum yang adik-adik akan ujian di situ, menerima materi dan mengikuti ujian-ujian yang ada di SKU. Setelah itu adik-adik akan menaikkan tingkatannya dari tamu ambalan menjadi anggota Pramuka SMK Tanwir Arjuno dan Rinjani, naik tingkatannya menjadi Pramuka Penegak Bantara. Ya. Setelah dilantik, ya, setelah SKU-nya diisi dan dilantik di luar kota, ya, kita usahakan pelantikannya di luar kota, berkemah, ya. Setelah adik dilantik menjadi penegak Bantara, bisa menjadi kakak-kakak senior untuk bisa membantu kakak pembina untuk memberikan materi kepada adik-adik yang baru nantinya. Tingkatannya setelah itu dilanjutkan lagi, adik-adik melanjutkan SKU untuk penegak laksana. Setelah itu ditingkatkan materinya dan ujian. Setelah ujian nanti adik-adik kalau sudah lengkap naik tingkatannya menjadi penegak laksana. Nah, kembali lagi ke penegak Bantara. Diharapkan setelah dilantik menjadi penegak Bantara, adik-adik mengikuti satuan karya pramuka yang ada di kuartir cabang Surabaya, ya, karena kita bertempat tinggal di Surabaya. Diharapkan setelah menjadi penegak Bantara, adik-adik melanjutkan kepramukaannya di satuan karya atau singkatannya adalah Saka. Sakanya di sini di Surabaya atau di kepramukaan macam-macam, ya, mulai dari Saka Bahari, Saka Dirgantara, Saka Bayangkara, Saka Wanabakti, terus Saka Bakti Usada dan lain-lain sebagainya. Tergantung adik-adik nanti minatnya di mana. Kalau memang sukanya berenang, sukanya kehidupan di air atau di laut, bisa melanjutkan satuan karyanya atau sakanya di Saka Bahari. Ya, nanti Saka Bahari itu di bawah asuhan TNI AL. Terus yang hobinya naik gunung, mempelajari hutan dan lain sebagainya bisa masuk Saka Wanabakti yang nanti di bawah asuhan Dinas Perhutanan, ya, atau Dinas Perhutani. Terus yang hobinya menjadi mengatur lalu lintas, hobinya mengatur keamanan dan sebagainya bisa masuk di Saka Bayangkara yang di bawah asuhan Polri. Macam-macam yang sukanya kesehatan bisa masuk Saka Kencana, Bakti Usada, ya. Kalau sukanya hobi main pesawat, terbang layang atau mungkin para layang bisa masuk Saka Dirgantara. Jadi sesuaikan hobinya masing-masing, adik-adik bisa melanjutkan ke Saka. Syaratnya harus minimal sudah menjadi penegak Bantara. Jadi diharapkan adik-adik setelah
menjadi penegak Bantara tidak berhenti sampai di sini ya, jadi melanjutkan sesuai hobi ya dan kesukaannya pramuka di bidang apa, dilanjutkan di satuan karya ya. Jadi setelah nanti di satuan karya dia akan menerima materi ya banyak sekali yang mungkin di gugus depan atau di pramuka SMK Tanbir tidak diterima, akan diterima di satuan karya. Lebih meningkat lagi materinya, lebih banyak lagi wawasannya, dan lebih banyak lagi pengalaman yang akan diterima. Jadi itu akhirnya nanti diharapkan adik-adik semua bisa menyumbangkan atau memberikan apa yang sudah didapat kembali untuk minimal dirinya masing-masing, kalau bisa untuk kembali ke sekolah, ke teman atau ke adik-adiknya, dan juga mungkin bermanfaat di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar adik-adik tinggal. Jadi pesan kakak untuk yang terakhir, diharapkan adik-adik rajin belajar dan ikutin kegiatan pramuka sesuai kesenangannya dan kesukaannya adik-adik masing-masing. Jadi itu pesan kakak. Terakhir, terima kasih yang sudah memperhatikan apa yang sudah kakak sampaikan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.